Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Jara, NPM 201400063. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perspektif global dan globalisasi. Yang pertama, perspektif global. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Misalnya dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antara negara dapat dilakukan bebas. Globalisasi ekonomi pada intinya adalah suatu kegiatan ekonomi atau perdagangan internasional yang terintegrasi dan terjadi tanpa batas-batasan wilayah negara. Globalisasi perekonomian ini memudahkan keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Seiring berjalannya waktu, globalisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi banyak negara. Faktor penyebab globalisasi. Berikut pendorong terjadinya proses globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antara negara menjadi lebih mudah. Kini kita bisa transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tatap muka lewat online. Meningkatnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antara negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri atau juga sebaliknya. Proses globalisasi pun terus terjadi lebih perdagangan internasional ini. Kemudahan transportasi, pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang produk asing ini kemudian didapatkan oleh masyarakat setempat sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara yang lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya yang kemudian bisa jadi mempengaruhi negara lain. Misalnya produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun karena popularitasnya produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala Korea banyak didapati oleh produk-produk lokal. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek. Contohnya dengan kehadiran internet yang kemudian komunikasi antara satu sama lain menjadi lebih efisien. Kedua, terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di dunia yang menyebabkan adanya ketergantungan antara pasar dan produksi ekonomi negara. Kesepakatan kerjasama ini yang membuat proses globalisasi terus berjalan tanpa henti. Yang ketiga, munculnya berbagai macam masalah bersama yang harus diselesaikan. Contohnya seperti pencemaran lingkungan, krisis multinasional, dan lain sebagainya. Yang keempat, terjadinya interaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran budaya atau akulturasi tanpa disadari. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, pertukaran budaya semakin mudah terjadi dan cepat mempengaruhi satu sama lain.
Misalnya saja budaya K-pop yang tengah ramai bukan hanya di Indonesia namun juga di dunia. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. A. Dampak positif. Yang pertama, masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, meningkatkan perdagangan internasional dan kegiatan wisata ke luar negeri karena kemajuan transportasi. Ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Keempat, penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Kelima, terjadinya hubungan internasional antar negara yang semakin baik. B. Dampak negatif. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar. 2. Nilai-nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk seperti konsumerisme dan hedonisme. Ketiga, masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara barat. Keempat, kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri. Kelima, kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.